Dalam ranah pengembangan kepribadian, pepatah, kebenaran itu pahit di awal, tetapi manis di akhir, adalah cerminan dari proses autentikasi diri yang mendalam. Membangun kepribadian yang kokoh dan sejati seringkali berarti menghadapi realitas diri yang tidak selalu menyenangkan. Ini adalah perjalanan yang menuntut kejujuran radikal dengan diri sendiri, sebuah proses yang bisa terasa sangat pahit di awal. Mengakui kelemahan dan kekurangan, ini adalah langkah pertama yang sulit. Mengidentifikasi kebiasaan buruk, pola pikir negatif, atau sifat-sifat yang menghambat pertumbuhan diri memerlukan keberanian. Pahitnya terletak pada penerimaan bahwa kita tidak sempurna, dan mungkin ada bagian diri yang perlu diubah secara fundamental. Menerima kritik yang membangun, mendengar umpan balik yang jujur tentang perilaku atau karakter kita, meskipun disampaikan dengan niat baik, seringkali terasa menyakitkan ego. Kritik ini bisa menyingkap area yang perlu diperbaiki, memaksa kita keluar dari zona nyaman. Menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan, pertumbuhan pribadi seringkali terjadi di luar batas kenyamanan. Mengambil risiko, mencoba hal baru yang menakutkan, atau menghadapi trauma masa lalu adalah proses yang pahit, namun esensial untuk perkembangan. Melepaskan ilusi dan topeng, kita seringkali membangun citra diri yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk mendapatkan penerimaan atau menghindari penolakan. Melepaskan topeng-topeng ini, bahkan jika itu berarti kehilangan teman atau kenyamanan sosial tertentu, adalah langkah yang menyakitkan. Pada awalnya, proses ini mungkin memicu rasa tidak nyaman, keraguan diri, bahkan kesedihan. Kita mungkin merasa rentan, tidak aman, atau bahkan telanjang secara emosional. Namun, seperti bibit yang harus menembus tanah keras untuk mencapai cahaya, langkah-langkah pahit ini pada akhirnya akan membuahkan manisnya kepribadian yang autentik dan kuat. Penerimaan diri sejati. Setelah melewati proses pahit, akan ada rasa damai dan penerimaan terhadap diri sendiri, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Ini adalah manisnya keutuhan. Ketahanan mental dan emosional, menghadapi dan mengatasi kesulitan membentuk karakter yang tangguh, mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Hubungan yang lebih bermakna. Ketika kita autentik, kita menarik hubungan yang lebih tulus dan mendalam, bebas dari kepura-puraan. Tujuan hidup yang jelas. Dengan mengenal diri lebih dalam, kita lebih mampu mengidentifikasi nilai-nilai inti dan tujuan hidup yang benar-benar penting. Kebebasan batin. Manisnya kebebasan dari tuntutan eksternal dan belenggu ekspektasi orang lain, memungkinkan kita hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Kebatilan dalam pembentukan kepribadian, janji manis yang menjebak. Sebaliknya, kebatilan itu manis di awal, tetapi pahit di akhir, adalah peringatan keras tentang jebakan dalam pengembangan kepribadian yang seringkali terlihat menarik di permukaan. Kebatilan dalam konteks ini adalah jalan pintas menuju penerimaan atau kesenangan yang semu, yang pada awalnya terasa begitu manis. Pencitraan dan kepalsuan, membangun kepribadian palsu untuk menyenangkan orang lain, selalu setuju agar disukai, atau memanipulasi citra diri di media sosial. Pada awalnya, ini mungkin mendatangkan pujian atau popularitas. Menghindari tanggung jawab, menolak mengakui kesalahan, mencari kambing hitam, atau lari dari konsekuensi tindakan. Ini mungkin terasa nyaman karena kita tidak perlu menghadapi kritik atau konsekuensi. Hidup dalam penyangkalan, menolak untuk melihat masalah dalam diri atau situasi hidup dalam gelembung ilusi. Ini mungkin terasa damai karena tidak ada konflik yang harus dihadapi. Mencari validasi eksternal secara berlebihan, terus-menerus mencari pujian, perhatian, atau persetujuan dari orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Pujian ini terasa manis di awal. Pada awalnya, perilaku-perilaku kebatilan ini mungkin memberikan hadiah instan, popularitas, menghindari konflik, atau rasa aman yang semu. Namun,
Seperti gula-gula yang merusak kesehatan, kepahitan di akhir akan datang dengan konsekuensi yang merusak. Kekosongan dan ketidakpuasan batin, kepribadian yang dibangun di atas kebohongan akan terasa hampa. Ada jurang antara siapa kita sebenarnya dan siapa yang kita tampilkan. Kecemasan dan ketidakamanan, terus-menerus takut kebohongan terbongkar, atau cemas akan kehilangan validasi eksternal. Hubungan yang dangkal, hubungan yang didasari kepalsuan tidak akan pernah tulus dan seringkali berujung pada kekecewaan. Stagnasi pribadi, menghindari kebenaran berarti menghentikan pertumbuhan. Kita terjebak dalam pola yang sama tanpa pernah berkembang. Kehilangan diri sejati. Yang paling pahit adalah ketika kita begitu larut dalam kepalsuan hingga kehilangan sentuhan dengan diri sejati kita. Pilihan dalam membentuk diri, autentisitas atau ilusi? Pada akhirnya, pepatah ini adalah pengingat penting bagi setiap individu yang ingin mengembangkan kepribadian. Pilihan antara kebenaran dan kebatilan adalah pilihan antara pertumbuhan yang menyakitkan namun mendalam, atau kenyamanan semu yang berujung pada kekecewaan. Memilih jalan kebenaran, meskipun pahit di awal, adalah investasi paling berharga dalam pembangunan kepribadian yang kokoh, jujur, dan bermakna. Inilah jalan menuju kebahagiaan sejati dan autentisitas diri yang berkelanjutan.